Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sori sodri wa yarsiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membimbing kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul pacaran. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak yang melakukannya, terutama pada usia-usia remaja. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran adalah kebutuhan pokok. Jika ada orang yang tidak memiliki pasangan atau tidak pernah pacaran, maka orang tersebut akan dicap sebagai jones atau jomblo ngenes, yang hidupnya ngenes karena nggak punya pasangan. Astagfirullahaladzim. Padahal pacaran itu sama saja dengan zina, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, saling bersentuhan, memanggil dengan sebutan ayah bunda, dan lebih parahnya lagi, menghabiskan malam berduaan, entah apa yang mereka lakukan. Nauzubillah min dzalik. Sungguh ironis memang generasi saat ini. Urusan sekolah menjadi urusan belakangan. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Suara azan berkumandang tidak lagi dihiraukan. Dan mereka hanya memilih mendengar dan menghafalkan lagu-lagu cinta ketimbang mendengar dan menghafalkan Al-Quran. Para sahabat, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak dianjurkan dalam hadis. Bahkan, perbuatan ini sangat dilarang dalam agama Islam, seperti yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu, jangan salah seorang kalian berakhwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram. Karena ketika seorang wanita dan pria sedang berpacaran, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perzinahan. Mengapa demikian? Karena dengan hanya memikirkan orang yang kita cintai saja, kita sudah dapat dikatakan dengan berzina. Karena setelah kita memikirkan orang yang kita cintai itu, tidak menutup kemungkinan jika suatu hal negatif pun akan terlintas di pikiran kita. Selain zina pikiran, ada juga zina mata, yaitu di mana kita sedang memandang orang yang kita cintai dengan penuh hawa nafsu. Yang lebih parah lagi adalah jika seseorang itu telah melakukan zina perbuatan, yaitu ketika kita sampai bersentuhan atau berbuat hal yang tidak semestinya, maka Allah akan melaknat orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana faisatan wa sa'a sabil. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu, jika itu zina, apakah cinta itu dilarang oleh dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada, bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis? Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Karena cintalah yang merupakan sebab keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimasukkan dalam Islam? Yang pertama, niatkanlah karena Allah.
Jangan mencintai karena hawa nafsu seperti fisik dan juga harta. Sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi mahramnya tentu tak boleh diberlebihan. Misalnya, dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan mahramnya pun termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal saat kita sebagai muslimah sedang jatuh cinta. Kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan sebagai muslimah. Lalu ada yang ketiga, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan kita, termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Yang keempat, yaitu jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun itu, baik zina hati, zina mata, zina pikiran, maupun zina perbuatan. Karena semua itu tergolong dosa, seperti yang diriwayatkan oleh sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhawatir dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakan, tetapi tidak segera menghalalkan hubungan. Dan contoh yang paling sering ditemui adalah dua orang yang saling mencintai dan menjalin hubungan yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu pacaran. Yang kelima, yaitu sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh sangat dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati. Dengan menjalankan sholat istiqoroh, Allah akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan sesat atau langkah yang salah. Yang keenam, ada memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati, sehingga nantinya akan mendapatkan jodoh yang terbaik dan mendapatkan hasil yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Sebagai manusia, kita tidak boleh merasa baik, harus selalu merasa rendah diri di hadapan Allah. Memperbaiki diri akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik bagi orang yang sedang diperjuangkan. Lalu, yang ketujuh, yaitu mencari rizki yang halal. Berjuang tentu membutuhkan modal, baik lahir maupun batin. Secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa. Sedangkan pada aspek lainnya, yaitu tentang tanggung jawab. Terlebih sebagai seorang laki-laki yang selayaknya bertanggung jawab pada keluarga, selama waktu penantian wajib diisi dengan kegiatan bermanfaat seperti mencari rizki yang halal. Lalu yang ke-8, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Alangkah lebih baiknya jika seseorang yang diperjuangkan nantinya bisa hidup bersama dalam kelancaran, dalam keberkahan. Yang ke-9, yaitu diam. Jika merasa belum siap untuk menyatakan cinta, maka jalan yang terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. Diam adalah jalan terbaik sambil menunggu dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir, yaitu melamar dan menikahinya. Memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik dan segera melamar dan menikahi orang yang kita cintai. Tidak masalah yang melamar laki-laki ataupun perempuan. Sebagai wanita, melamar laki-laki dalam Islam juga diperbolehkan. Hal itu jauh lebih baik dari zina. Maka dari itu, mulai dari sekarang sadarilah dan renungkan, buat apa kita berpacaran? Toh itu bukan ibadah, tidak mendatangkan faedah, tapi justru mendatangkan mudaratnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.